warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian SRP Single Responsibility Principle dari program saya, yaitu kasir. Baik, pertama itu untuk penjelasannya, SRP itu menyatakan bahwa setiap kelas hanya boleh memiliki satu tanggung jawab dan tidak boleh melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan atau logika. Pada program saya, untuk bagian pertama itu pada bagian produk P. Berfungsi untuk menyimpan informasi tentang produk dan harga, yaitu pada bagian kelas produk. Dan adapun kelas untuk menyediakan kelas tambahan diskon produk untuk produk yang memiliki diskon. Mengapa ya SRP? Karena kelas ini hanya bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data. Bukan perhitungan total ataupun tampilan stroke. Selanjutnya ada bagian kedua, itu inventory. Di sini dia berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan daftar produk yang tersedia untuk dijual, menambahkan produk ke dalam sistem produk, dan menampilkan. Mengapa SRP? Karena kelas ini hanya mengelola barang yang tersedia tanpa menghitung harga, diskon, dan menyimpan transaksi. Yang ketiga itu ada pada bagian cart. Pada bagian kelas cart, di sini berfungsi untuk menambahkan produk ke keranjang, menghitung total harga, dan mencetak stroke. Mengapa SRP? Karena kelas ini khusus menangani keranjang belanja pelanggan tanpa menyimpan transaksi permanen dan data stok. Oke, baik, untuk yang keempat atau yang terakhir ada pada bagian transaksi manager. Untuk bagian kelas transaction manager, dia menyimpan transaksi pelanggan dan riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Kenapa kelas ini hanya bertanggung jawab? Kenapa dia bisa SRP? Karena dia menyimpan dan menampilkan transaksi tanpa ikut mencetak stroke atau mengelola produk. Oke, baik. Untuk kesimpulan, dengan membagi tanggung jawab ke dalam file dan kelas terpisah seperti produk, inventory, cart, dan transaction pada bagian SRP, agar kita dapat fokus dalam satu hal. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program saya pada bagian solid, pada bagian OCP atau Open Close Principle. Nah, jadi apa itu OCP? Jadi kita akan membahas lebih detail apa ini OCP dan bagaimana diterapkan di bagian chat pada program saya. Open Close Principle, jadi prinsip terbuka tertutup. Jadi sebuah entitas, kelas, modul, atau fungsi harus terbuka untuk diperluas, atau biasa disebut open for extension, dan tapi tertutup untuk modifikasi atau closed for modification. Jadi jika kita ingin menambahkan fitur baru atau perilaku baru, kita tidak boleh mengubah kode lama, tapi
cukup menambah kode baru yang memperluas perilaku tersebut. Untuk penerapannya itu di sini ada from interface import variable. Jadi kita mengimport interface dulu, setelah itu from product import, jadi import produk. Setelah itu kita masuk ke kelas turunannya ini, jadi kelas turunan interface-nya. Sini ada kelas chart variable. Setelah itu di sini ada konstruktor kelasnya. Nah, di self item itu kita memasukkan daftar produk. Nah, di sini dev add product, seperti yang kita ketahui, produk itu adalah menambah produk. Yaitu self item kita masukkan ke list. Sini contohnya. Setelah itu kita lanjut dev calculate total. Nah, jadi kita menghitung total harganya. Di sini ada inisialisasinya. Setelah itu for product insert item kita kasih produknya. Setelah itu if is maintain product diskon produk, jika itu menambahkan diskon itu total menambahkan diskon, yaitu total product price tambahkan harga, yaitu kita carikan kembalikan total. Nah, itu kita masuk ke daftar receipt, kita mencetak struk belanjanya, yaitu kita masukkan di extract dan mengoperasikan itemnya. Ini jika diskon. Nah, di sini kita cetak diskon. Kita mencetak nominalnya, kita cetak totalnya. Nah, setelah itu adapun penerapan itu pada bagian dev calculate total dan print receipt di sini. Jadi di sini dan di sini. Nah, jadi kita mendukung produk baru seperti diskon produk tanpa perlu kita mengubah struktur utama dari chart tersebut. Jika kita ingin menambahkan tipe produk baru, misalnya produk bundling, produk promosi dan lain-lain, kita cukup membuat kelas baru turunan produk dan override metode ini. Contohnya itu tanpa mengubah isi chart. Nah, seperti ini. Di sini jadi OCP kita membuat sistem modular. Jadi kita ini programnya mudah dikembangkan dan meningkat karena kita tidak menyentuh kode lama. Jadi ini hanya memperluas lewat kelas baru. Adapun cara memperkuat OCP di proyek ini, kita bisa menggunakan metode polimorfisme atau seperti GPK. Jadi setiap produk memiliki metode get price. Jadi produk ini memiliki metode get price, produk discount produk, produk cukup override metode saja. Jadi kita tinggal panggil produk get price, contract tanpa harus if sentence lagi. Setelah itu di OCP ini kita bisa memperluas tanpa harus menambah jenis produk baru jadi ini dapat kita perluas untuk jenis produk baru tanpa mengubah kode lama. Nah, inilah contoh programnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Andisa Baik, dengan perkenalkan NIM nama saya Jismawati dengan NIM 60913 dari kelompok 609123 2 Di sini saya akan akan menjelaskan mengenai menjelaskan prinsip prinsip ISP ketiga atau dalam Interface konsep Segregation solid, Principle, yaitu di mana Liskov ISP ini Substitution Principle mendefinisikan bahwa setiap kelas atau harusnya disingkat hanya LSP. bergantung pada Prinsip interface ini yang memang hanya mengatakan dibutuhkan. bahwa setiap Artinya, subkelas kita atau sebaiknya membuat implementasi beberapa dari interface suatu kecil interface dengan tanggung harus jawab dapat yang spesifik menggantikan dibanding subkelasnya membuat satu tanpa interface mengubah besar dengan perilaku banyak atau metode. merusak Hal programnya. ini bertujuan Jadi agar prinsip ini kelas tidak sangat dipaksa penting untuk untuk menjaga mengimplementasikan metode-metode kestabilan yang tidak dan relevan untuk fleksibel tugasnya. dalam pengembangan Contohnya perangkat itu, lunak. jika tanpa menggunakan ISP, Jadi saya seringkali akan kita menjelaskan programnya membuat di interface bagian besar CAR, di yang isinya mana itu banyak kelas fungsi ini di dalamnya. mengimplementasikan Misalnya ada dua kelas kasir interface. yaitu Nah, di variable dan sana mendefinisikan banyak printable metode, receipt. misalnya metode calculate, Tersebut mendefinisikan dua print kontrak fungsi, receipt, yaitu send email, calculate send total with server. dengan print Nah, receipt. bayangkan kalau Kelas kita CAR punya kelas char bertugas yang hanya mengelola data menghitungkan produk total yang atau mencetak dimasukkan ke struk, daftar keranjang maka belanja. kelas ini Sedangkan hanya fungsi added maka produk kelas itu ini tetap untuk harus digunakan mengimplementasikan metode untuk send menambahkan email dan objek produk send ke with dalam server daftar walaupun belanja. sebenarnya tidak Kemudian dibutuhkan. fungsi kalkulat Akibatnya, totalnya kode akan menjadi lebih menghitung rumit dan total tidak harga efisien. dari seluruh Kelas produk punya termasuk tanggung produk jawab yang yang tidak seharusnya. mendapatkan diskon. Saat interface Sedangkan berubah, print semua receipt kelas bertugas menampilkan struk menggunakan atau bisa ringkasan berdampak. belanjanya. Nah, solusinya Karena yaitu CAD dengan memecah berhasil interface besar ini mengimplementasikan seluruh menjadi metode dari beberapa kedua interface kecil sesuai interface-nya, dengan tanggung jawabnya. maka Misalkan pada objek program CAD ini dapat itu kita digunakan membuat dua sebagai interface pengganti dari terpisah, tipe yaitu payable payable atau dan printable principal, receipt di mana tanpa mengubah perilaku payable fungsi ini lain yang bertanggung mengendalikan jawab hanya untuk interface-nya. menghitung total, dan printable receipt Maka ini disitulah dapat bertanggung jawab dilihat untuk penerapan mencetak struknya. LSP-nya. Jadi, adapun output programnya seperti berikut, di mana hasil ini menunjukkan bahwa kelas CAD-nya itu mampu menangani berbagai jenis produk Nah, dalam tersebut, program kasir yang kita buat ini, termasuk produk kita biasa memiliki dan dua diskon kelas produknya char yang bertugas memiliki potongan mengelola harga, item belanja pelanggan. dan Kelas char metode ini kalkulat mengimplementasikan dua totalnya itu secara interface, otomatis yaitu menghitung harga payable produk dan diskon melalui printable fungsi receipt get diskon dengan price. metode Dilihat lalu calculate. menjumlahkan bersama Artinya, produk lainnya. Terus dalam kelas metode char hanya print memiliki dua receipt tanggung jawab, menampilkan yaitu daftar menghitung produk total satu semua persatu item lengkap di dalam dengan informasi harga keranjang asli dan dan harga mencetak setelah struk diskonnya. pelanggan. Jika ada harga diskon dan Jika di harga masa depan kita ingin menambah aslinya, fitur maka seperti menyimpan setelah itu transaksi total ke harga file, keseluruhan kita akan cukup membuat interface ditampilkan di baru bagian saja, akhir. dan hanya kelas yang memang Jadi, perlu yang akan kesimpulannya dari mengimplementasikannya. Manfaat kelas CAD ISP pada ini program ini telah berhasil yaitu menerapkan prinsip agar Liskov kelasnya Substitution menjadi fokus pada Principle tugasnya secara masing-masing, utuh. dan Jadi hal terus ini kodenya itu terbukti karena lebih kemampuannya menggantikan modular interface dan mudah diuji. payable Perubahan pada dan satu interface itu printable tidak receipt harus tanpa kelas menimbulkan lain. gangguan pada Terus fungsi sistem program juga lainnya. lebih fleksibel Jadi untuk penerapan dikembangkan prinsip di ini masa depan. menjadikan kode lebih Jadi modular. ESP bukan hanya Jadi membuat sekian kode dari lebih rapi, penjelasan tapi saya juga tentang Liskov memperkuat Principle arsitektur program agar tetap atau terstruktur dan LSP. mudah dikembangkan. Seperti Sekian, pada program Assalamualaikum kasir warahmatullahi kita wabarakatuh. yang memisahkan antara perhitungan, percetakan, dan penyimpanan transaksi.
Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mursa Rafael Abdillah Saleh. Selanjutnya, saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai eh, dependency dependency inversion of principle atau biasa kita sebut DIP pada tugas untuk kelompok 2 pada kali ini. Nah, baik. Apa sih sebenarnya DIP ini? DIP atau biasa kita sebut dengan Dependency Inversion of Principle merupakan salah satu prinsip dari solid yang berfokus pada bagaimana sih komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa yang pertama, modul tingkat tingginya itu tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya harus bergantung pada sebuah abstraksi. Nah, abstraksi tidak boleh bergantung pada rincian-rincian lain. Namun, rincian-rincian ini harus bergantung pada abstraksi. Nah, DIP ini membantu sih untuk mengurangi ketergantungan antara komponen dan meningkatkan fleksibilitas serta keterbacaan kode. Nah, untuk pada program kali ini, DIP ini letaknya pada bagian mana sih? Nah, DIP ini pada bagian kode, pada dalam kode ini terdapat pada file program main.py. Nah, di sini kita bisa lihat untuk codingannya itu berada pada form card, import card, from inventory, import inventory, dan form transaction manager, import transaction manager. Nah, di sini pada file main.py-nya ini mengimpor 3 komponen dari card, inventory, serta transaction manajernya. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai interaksi-interaksi yang berada dalam sistem-sistem karirnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ada form card, import card. Nah, pada file card dia berfungsi untuk menangani keranjang-keranjang belanjanya pada program ini. Lalu, untuk inventory-nya ini, dia bertugas untuk mengelola daftar-daftar produknya. Lalu, pada transaction manager, dia ini menangani transaksi yang dilakukan. Nah, dengan memisahkan 3 tanggung jawab ini, dengan memisahkannya dengan seperti file card, inventory, dan transaction manager, nah, kita dapat mengganti atau mengubah satu komponen tanpa harus mengubah dari yang lainnya ini. Selama interface-nya tetap konsisten dan tidak berubah-ubah. Nah, dalam desain pattern yang baik, nah kita bisa menghindari ketergantungan langsung pada implementasi. Misalnya, pada main.py ini, tidak tahu sih bagaimana caranya card, inventory, atau transaction manager ini diimplementasikan. Ini memungkinkan kita untuk mengganti inventory-nya, mengganti file inventory dengan versi lain. Misalnya kita ingin mengubahnya dari sudut, database-nya. Kita juga dapat menambahkan fitur baru ke card-nya ini. Kita dapat menambahkan program file baru pada bagian card-nya tanpa harus mempengaruhi file mainnya. Tidak perlu lagi kita ubah-ubah. Nah, namun kita harus juga membold atau meng-highlight satu, yaitu kita pentingnya menggunakan interface. Dengan menggunakan interface, misalnya di sini ada payable dan juga ada interface printable receipt di interface. Maka kita dapat memastikan bahwa setiap komponen-komponen mengikuti kontrak yang telah ditentukan. Nah, ini bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengembangkan suatu sistemnya. Gitu. Lalu, bagaimana sih contoh penerapan DIP-nya ini? Nah, jika kita ingin menambahkan jenis pembayaran baru, kita juga membuat kelas baru yang sesuai dengan interface payable-nya. Misalnya, pada Python class di sini, misalnya di sini kan sudah terdapat payable. Lalu kita bisa menambahkan di bagian transaction manager-nya ini, kita dapat menambahkan
kelas credit card payment yang mengambil dari interface payable dengan mendefinisikan kalkulasi inflasi untuk menentukan total dan kartu kreditnya. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu lagi mengubah card ataupun main pay-nya. Kita hanya meningkatkan logika barunya pada sebuah file yang lain. Nah, apa sih gunanya kita menerapkan prinsip DIP ini kepada program kita? Nah, yang pertama, dari segi fleksibilitasnya, kita ini mudah untuk mengubah atau memperluas suatu sistemnya. Lalu yang kedua, ada pemeliharaannya. Kita dapat mengurangi kompleksitas dan meningkatkan keterbacaan kode. Lalu yang ketiga, kita memudahkan pengujian unit karena setiap komponen dapat diuji secara terpisah tanpa harus mengganggu yang lainnya. Nah, oleh karena itu, DIP merupakan prinsip yang penting dalam sebuah desain pattern perangkat lunak yang dapat membantu menciptakan sistem yang dapat lebih modular dan maintainable. Dengan menerapkannya, kita dapat membangun aplikasi yang lebih robust dan juga bisa lebih mudah untuk diadaptasi terhadap perubahan-perubahannya ke depannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan di pada kode kali ini. Saya ucapkan terima kasih.